Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Miss akan menjelaskan materi bahasa Sunda bab 5, yaitu perkara dongeng. Materi ada di buku paket bahasa Sunda kalian ya. Coba perhatikan. Untuk yang nomor 1, perkara dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumberna secara lisan. Dongeng yaitu cerita rekayasa atau rekaan yang dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumbernya secara lisan. Jadi sumbernya dongeng itu biasanya secara lisan, dari mulut ke mulut ya. Nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena, yaitu cerita dari satu orang ke orang lainnya. Kukituna pangarangna tara ieu kanyahoan, malah ti iraha mimitina sumberna oge tara kapalaruh. Hese diteangan laratanana. Alatan ukur dicaritakeun ti hiji riungan ka riungan sejenak. Jadi kalau untuk dongeng biasanya pengarangnya itu kita tidak tahu siapa pengarangnya, karena biasa kita dengar dari orang lain atau dari mulut ke mulut. Kalau dongeng ya. Carita dongeng ilaharna parondok mesarwa jeung carpon, tapi dina dongeng mah aya nu unsur pamahalana teu kaharti ku akal. Kalau dongeng itu biasanya ceritanya pendek sama dengan cerpen. Tapi kalau dongeng itu biasanya ceritanya kadang-kadang tidak masuk akal untuk dongeng ya. Nah, tina keterangan di luhur bisa disebutkan yen ciri-ciri dongeng teh diantarana dari keterangan di atas bisa kita ketahui kalau ciri-ciri dongeng itu sumbernya secara lisan. Sumbernya secara lisan, tidak tahu siapa yang mengarangnya, kemudian menggunakan bahasa langsung. Bahasa lancaran itu bahasa yang langsung. Isi caritana mangrupa rekaan. Isi ceritanya itu berupa rekayasa atau rekaan malah raya nu pamohalan jeung ukuranana ilaharna pondok. Dan biasanya ceritanya pendek. Kemudian daripada itu ada juga dongeng yang lainnya, seperti dongeng yang mengandung ajen atikan pangna anu patali jeung akal budi. Dongeng yang berkaitan dengan akal budi pekerti, nu deleka jeung culika biasana sok cilaka. Ari nu sabar jeung tawakal tinangtu pinanggi bagja. Biasanya menceritakan tentang orang jahat itu yang suka celaka, kemudian orang yang baik itu biasanya suka mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Kemudian kita lanjut. Tina sajumlahing dongeng anu sumebar di masyarakat bisa dipasing-pasing jadi sawatara. Jadi dongeng yang biasanya tersebar di masyarakat itu bisa terbagi ke dalam beberapa jenis. Contohnya yaitu yang pertama ada fabel atau dongeng sasatoan. Fabel itu dongeng tentang binatang. Nyata dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna seperti manusia. Biasanya kalau fabel itu menceritakan suatu binatang tetapi perilakunya seperti manusia. Bisa menceritakan dan bisa berpikir. Contohna dongeng gajah jeung sireum. Gagak hayang jadi merak, keuyeub jeung piteuk, dan maung sieun ku tai manuk. Itu contoh dongeng fabel. Kemudian ada parabel atau dongeng jalma biasa. Kalau parabel itu dongeng yang menceritakan orang biasa. Dongeng anu eusina nyaritakeun paripola jalma biasa yang menceritakan perilaku orang seperti biasa. Tapi kadang-kadang suka perilakunya lain daripada yang lain. Lucu misalnya ya. Dongeng menceritakan seseorang atau orang biasa yang biasanya berperilaku lucu, seperti sikap bayan ngadepan lincar,
Dongeng si kabayan ngalah nangka, itu untuk parabel. Yang C ada legenda atau dongeng sasakala, nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atau asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan atau tutuhan. Jadi dongeng legenda iya benar ya. Yang C itu dongeng legenda, yaitu dongeng yang menceritakan asal muasal tempat atau kejadian ataupun binatang ataupun tumbuhan, itu ada ceritanya asal mulanya. Contoh Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu, itu ada ceritanya, ada asal mulanya. Kemudian biasanya menceritakan asal muasal binatang juga ada, dan banyak lagi ya. Ada sasakala, uncal, tanduk anak. Diceritakan kenapa si uncal itu mempunyai tanduk, begitu contohnya ya. Kemudian Gunung Tangkuban Perahu, kenapa si gunungnya itu berbentuk perahu yang terbalik, ada ceritanya juga. Nah, itu untuk contoh dongeng legenda. Kemudian ada sage atau dongeng baba, yaitu dongeng yang isinya menceritakan satu kejadian manusia yang ada hubungannya dengan sejarah. Ini untuk dongeng yang ada hubungannya dengan sejarah. Lanjut lagi, yang terakhir mite atau dongeng kepercayaan, nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat karena bangsa lelembut atau perkara anu goib, yaitu dongeng-dongeng yang biasanya menceritakan tentang kehidupan makhluk astral. Contoh Nyi Roro Kidul, kemudian ada Ngipri ka Siluman Oray ya. Dongeng teh asalna sumebar secara lisan. Dongeng teh asalna sumebar secara lisan, ngan ayeuna geus aya sawatara dongeng nu geus dibukukeun. Dongeng itu sumbernya berasal dari lisan, tetapi sekarang banyak dongeng yang sudah dibukukan, dibuat bukunya. Ini ada contoh-contohnya dongeng yang dibukukan. Dongeng Sasakala, Ki Umbara, kemudian Aker Dangse, dan banyak lagi ya. Tina sajumlahing dongeng anu aya di Tatar Sunda ya, sawatara dongeng nu geus dipagelarkeun dina wangun drama atau teater. Jadi dari beberapa sekian banyaknya dongeng di Sunda, banyak juga dongeng-dongeng yang sudah dijadikan suatu drama atau teater. Contohnya Sangkuriang dan Si Kabayan. Kemudian contoh dongeng sejenna pamawe kapanggih dina buku dongeng-dongeng, dan ini ada beberapa contoh saja. Contoh dongeng lainnya kalian baca-baca sendiri untuk contohnya ya.